Shalom saudara-saudara. Shalom. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beribadah kembali di tempat ini. Mari kita akan mulai ibadah kita. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kesekian kalinya Kau masih berikan kami kesempatan untuk kami datang kembali ke tempat ini. Kami rindu Tuhan Yesus. Hari ini, pagi ini kami bertemu dengan Engkau. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan bagi Engkau. Tuhan Yesus, biarlah Engkau melihat setiap hati kami ya Tuhan. Kau jamah setiap hati kami. Layakan setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus Kau hadir tempat ini ya Bapa. Kau yang akan memberkati setiap kami ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus ibadah kami hari ini Tuhan ke dalam tangan kuasa. Bila Engkau saja akan memimpin ibadah kami Bapa dari awal, pertengahan, dan akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin.
pujian kami Bapa, nah penyembahan kami Yesus. Kami bersama nama Tuhan Yesus, bersama bagi nama Tuhan sama-sama katakan amin dan shalom. Selamat nama Tuhan, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Salam bagi Tuhan. Terpujilah
Gobius saudara. Dan kita Gobius belajar ingat. Tujuan kita semua bersuka untuk bagaimana Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sangat bersyukur dan berdoa sebabnya hanya Engkaulah tempat sandaran kami Bapa, tempat harapan kami Yesus. Terima kasih Tuhan.
cinta kami kepada Engkau tidak akan pernah pudar sampai kapan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati setiap para hamba-hamba-Mu yang telah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan terus perlengkapi hidup mereka hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan di bawah waktunya Kau berbicara buat setiap kami pagi hari ini. Tuhan kuduskan layakkan hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami buka hati telinga pikiran kami Tuhan. Kami siap untuk mengerti isi hati-Mu Tuhan. Dan buat setiap kami untuk mampu hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, Kau jagai hati kami sehingga tidak ada suatu kuasa apapun yang bisa mencuri benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicara pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Ibu. Lampunya ini bisa agak dimatikan, Kak? Saya sih mau soalnya. Oke, shalom jemaat Tuhan. Tuhan, pagi hari ini semua sehat? Haleluya. Mari pagi hari ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka dalam kitab Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai 4. Oke, sudah dapat semua? Kita baca ayat ini sama-sama. Mazmur 24 ayat 3 dan 4. 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dan tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Setelah firman Tuhan ini saya berjudul tentang kemurnian hati. Tolong kembali ke ayat 3 dulu di Mazmur. Ayat ini mengatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Ayat ini mengatakan bahwa siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan. Kata gunungnya Tuhan ini tidak hanya berbicara tentang surga. Ketika berbicara tentang surga, ayat ini akan berkata siapakah yang boleh masuk ke dalam surga. Sedangkan saat ini pun ketika kita tinggal di dalam dunia, saudara percaya nggak Tuhan ada? Nggak ada yang salah. Saudara percaya nggak kalau Tuhan ada? Jadi ayat ini mengatakan siapakah yang boleh berjumpa dengan Tuhan. Jadi untuk saudara itu berjumpa dengan Tuhan tidak perlu menunggu saudara mati dulu. Saat ini pun kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Cuma pertanyaannya, ayat ini kan bertanya, kan? Ini kan 2 kalimat tanya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunungnya Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat kudusnya? Ayat yang keempat. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Jadi ternyata untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan, untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga, untuk saat ini kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, itu ada syaratnya. Harus apa? Orang yang murni hatinya. Jadi kalau saudara hatinya tidak murni, saudara tidak bisa ketemu dengan Tuhan. Saya sering dengar begini. Nyapa yo, kenapa ketika aku masuk ke gereja, ketika aku beribadah, aku gak bisa merasakan apa-apa.
Kayak ditanya, kenapa kok kalau ibadah, kok pas ibadah kok kamu di luar? Lah aku di dalam gak ngerasain apa-apa kok. Nah sekarang ini jadi pertanyaan, ketika saudara tidak merasakan apa-apa, di mana letak kesalahan? Karena ayat ini dengan jelas mengatakan, untuk saudara bisa melihat Tuhan, untuk saudara bisa ketemu dengan Tuhan, hidup kita, hati kita ini harus murni. Buka dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-8. Ayat ini mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena apa? Mereka akan melihat Allah. Jadi ayat ini tidak hanya ditulis di perjanjian lama saja. Bahkan di dalam Injil pun dikatakan bahwa untuk saudara itu bisa melihat Allah, hati kita itu harus suci. Jadi untuk saudara ketemu dengan Tuhan, untuk saudara nanti ketika saudara mati masuk ke dalam surga, tidak hanya dilihat dari kecakapan hidup kita saja, tidak dilihat, tidak dinilai hanya dari seberapa banyak saudara melayani Tuhan, tapi apakah hati kita ini murni? Apakah hati kita ini suci? Sekalipun pangkatnya PDT, titelnya mungkin dari depan sampai belakang, saudara bisa melayani Tuhan dalam segala hal. Mungkin semua alat musik saudara bisa, saudara bagus, saudara bisa menyanyi, saudara cakap berkhotbah. Tetapi ketika hatimu tidak murni, kita tidak akan layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Buka dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namaku dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Stop di sini dulu. Balik dua-dua. Ayat ini mengatakan apa? Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Berarti dia bukan jemaat biasa. Ayat ini mengatakan bahwa dia, orang ini levelnya sudah top, ya kan? Wong dia bisa bernubuat. Hari-hari ini kan yang dicari hamba Tuhan yang pintar bernubuat, yang bisa bernubuat, yang bisa mendoakan, mengusir setan. Kan yang dicari hamba Tuhan yang luar biasa, dia bisa bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat. Menurut pandangan manusia, dia adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Cakap menurut pandangan manusia. Lanjut ayat 23. Tapi ternyata Tuhan apa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Padahal di ayat 22 tadi katakan apa? Dia bisa bernubuat, dia bisa mengusir setan, dia cakap melayani Tuhan. Tapi menurut pandangan Tuhan, dia adalah pembuat kejahatan. Jadi saat ini, jangan pernah kita menilai hidup kita menurut pandangan manusia. Karena apa yang dipandang manusia belum tentu indah di pandangan Tuhan. Pada ayat 21 dikatakan, Tuhan hanya melihat orang-orang yang bisa
Tuhan tidak menilai dari kecakapan pelayanan kita, tapi apakah hidup kita bisa menurut kehendak Tuhan? Bisakah kita hidup menurut standar Tuhan? Apa standar Tuhan? 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Baca sama-sama saudara ya. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Lanjut. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini syaratnya Tuhan. Kehendak Tuhan itu ini. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Surga itu kudus. Allah itu maha kudus. Jadi untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan, untuk kita bisa masuk ke dalam surga, hidup kita ini harus kudus. Dan ini adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Jadi untuk syarat saudara masuk surga itu tidak dilihat dari kecakapan pelayananmu. Sekalipun sertifikat pelayanan kita banyak, ijazah kita mungkin saudara sarjana teologi, master teologi, dokter, sekalipun bahkan mungkin profesor, ketika hidup kita tidak kudus, firman Tuhan tadi katakan apa? Enyahlah. Kata enyah itu merupakan kata yang kasar. Diusir, kita tidak layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Dan ini adalah standar Allah yang tidak bisa ditawar. Seandai kata, saudara kan tadi untuk masuk ke gereja duduk di kursi ini kan saudara melewati ruangan kecil gitu. Seandai kata ruangan itu adalah ruangan screener untuk melihat hidup kita ini kudus atau enggak. Seperti kalau orang di bandara itu untuk mau naik pesawat, dia kan harus melewati ruangan untuk dilihat layak enggak. Apa yang dibawa itu pasti kelihatan, sekalipun disembunyikan. Karena kalau naik pesawat itu tidak boleh membawa cairan lebih dari 0,5 liter kalau nggak salah. Jadi kalau saya naik pesawat itu saya paling bawa air minum hanya di gelas, aqua gelas itu. Kalau lebih pasti ketahuan. Karena pernah ketika saya pergi, karena koper saya penuh, peralatan mandi saya itu saya masukkan ke dalam ransel saya. Di situ kan ada sabun, ada sampo. Kemudian ransel saya itu kan harus dilepas, harus melewati lorong itu dulu. Di situ ada sabun saya yang besar yang sekitar 300 ml. Itu bisa ketahuan. Dan itu harus dibuang. Tidak bisa lewat. Ada syarat-syaratnya. Kalau nggak salah dulu juga Jimmy itu pernah bawa token, dimasukkan di tas, tokennya juga ketahuan. Token. Apa yang buat foto itu adalah tongsis itu juga ketahuan, harus ditinggal, harus dibuang juga. Harus melewati. Sekalipun disembunyikan kayak apapun pun pasti akan ketahuan, seperti akan terfoto kelihatan. Nah, seandainya kata saudara ketika mau duduk ibadah di tempat ini, saudara melewati ruangan itu, di situ ada sebenarnya ada alarmnya. Jadi kalau saudara itu ada dosa, hidup saudara tidak kudus, alarm itu akan berbunyi dan pintu tidak akan terbuka. Seandainya kata ada alat seperti itu, kira-kira di sini ada yang duduk di kursi nggak? Itu standar A. Dan itu nanti akan ada di pintu kerajaan surga. Tuhan tidak pernah kompromi dengan yang namanya dosa. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang
panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita. Telinga Tuhan itu selalu terbuka untuk mendengar setiap seruan doa kita. Tapi yang menjadi pemisah yang dikatakan apa? Segala dosa kita. Dosa itu yang akan membuat menjadi tameng antara hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau saat ini kita merasa, kenapa ya aku tuh berdoa bertahun-tahun, meminta sama Tuhan, kenapa Tuhan tidak tolong aku? Apakah hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan. Ketika ada kejahatan dalam hidup kita, seperti ada tamu yang membuat kita terpisah dari Tuhan. Tuhan tetap melihat kita, tapi Tuhan tidak bisa menolong kita karena ada dosa dalam hidup kita. Karena Allah katakan apa? Hendaklah kamu kudus, karena Allah kudus. Itu harga mati, saudara. Tidak bisa ditawar. Di dalam pribadi Tuhan tidak ada yang namanya dosa putih, dosa abu-abu, dosa sembur, tidak ada. Semua dosa adalah hitam. Tidak ada dosa berbuat kebaikan, tidak ada, saudara. Itu kan menurut pikiran kita. Gak popolah aku sidik-sidik kan dibuat untuk kebaikan ini. Punya aku jujur menyakitkan hati orang. Seringkali kita kan seperti ini loh. Nanti kalau aku jujur menyakitkan orang lain. Tapi saudara sadar gak? Ketika kau bohong, kau menyakitkan hati Tuhan. Kita takut menyakiti hati manusia. Kita takut mengecewakan manusia. Tapi berapa kali kita sudah membukakan hati Tuhan? Jadi setiap kita perlu tahu, kalau saudara mau ketemu Tuhan, baik dalam doa, baik ketika engkau duduk di gereja, baik nantinya ketika kita mati, syaratnya hanya satu. Kita harus hidup kudus dan murni hati. Tidak bisa ditawar dengan apapun juga. Pagi ini kita mau belajar bagaimana supaya kita bisa murni hati kita. Yang pertama, buka dalam 2 Korintus 4, saudara. Kalau yang baca di harta, tulisannya 1 Korintus, yang betul 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Supaya hidup kita ini bisa murni, supaya hidup kita ini bisa kudus, kita ini harus
dari. Untuk dimurnikan, untuk diproses itu tidak bisa instan dan tiba-tiba. Tidak cukup saudara berdoa langsung murni dan langsung kudus. Semua perlu waktu. Semua perlu proses. Ayat yang ke-16 katakan, kami tidak tawar hati meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ketika saudara nanti masuk ke dalam kerajaan surga, manusia daging kita ini gak akan dibawa. Hanya jiwa dan roh kita saja. Dan daging kita ini loh yang harus terus dibersihkan. Segala sifat-sifat jelek kita, rasa iri hati, kecewa, dengki, amarah, itu semua harus dikikis. Dengan apa? Proses. Kalau saudara tidak mau diproses, hidup kita tidak akan pernah mau berubah. Saya bacakan pada terjemahan yang lain, saudara. Itu sebabnya kami tidak pernah menyerah, walaupun keadaan tubuh kami semakin merosot, kekuatan rohani kami di dalam Tuhan makin bertambah setiap hari. Jadi proses hidup itu akan membawa hidup kita ini akan semakin dekat dengan Tuhan. Kita seringkali protes ketika kita diproses dan dimurnikan. Namanya dimurnikan itu sakit. Emas itu untuk dibersihkan dari kotor-kotorannya dia harus mau dilebur dengan panas yang tinggi. Kalau nggak salah saya pernah baca 200 derajat. Saudara pernah kena air panas yang mendidih? Pernah? Kira-kira gimana rasanya? Itu baru 100 derajat, air mendidih itu 100 derajat. Dan emas itu untuk dimurnikan dia harus dilebur dengan suhu 200 derajat. Kira-kira panasnya kayak gimana? Proses kita gesekan satu dengan yang lain itu tidak bisa dihindari. Saudara tahu Paulus? Paulus itu adalah murid Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Apakah perjalanan pelayanannya dia mulus? Tidak. Saudara baca kisah Paulus itu, perjalanan hidupnya, bagaimana dia harus mengalami proses demi proses. Dia harus dipenjara, dia harus dicaci maki, dia harus bergesekan, difitnah, tapi itu tidak membuat dia untuk mundur dari Tuhan. 2 Korintus 12, nggak ada di warta, nggak ada di PowerPoint, jadi saya dapat tadi 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Tuhan turun menaungi aku. Tuhan memang taruh duri di dalam daging. Itu untuk memproses Paulus. Kita pun juga sering di dalam sekitar kita, baik di rumah, baik di pelayanan, di pekerjaan, di lingkungan, kita seringkali bertemu dengan orang-orang yang dalam garis bawah menyebalkan menurut kita.
Kita sudah berbuat baik, masih dibalas yang jahat. Kita sudah memberi, masih difitnah. Kita masih begini, berbuat baik dilawan dengan firman Tuhan katakan apa? Ketika Paulus minta, Tuhan tolong kau cabut duri dalam daging. Tuhan katakan apa? Cukuplah kasih karunia. Jadi ketika saudara berdoa, terus minta sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, jauhkan orang-orang yang mengganggu aku, jauhkan orang-orang yang mengecewakan ini. Jawab Tuhan jawab, cukuplah kasih karunia. Tuhan tenang taruh mereka ada di sekitar kita untuk membersihkan kita. Coba seandainya hidup kita ini kan aslinya sudah dalam dosa, dengan sifat-sifat kedagingan kita, amarah, sakit hati, iri, kecewa, sulit diatur, semua sifat-sifat yang jelek itu sudah ada dalam hidup kita. Lalu di sekitar kita adalah orang yang baik-baik saja, yang selalu bisa mengikuti maunya kita, yang selalu menolong kita, yang selalu berbuat baik dengan kita. Kita punya suami yang sabar, punya pasangan yang baik hati, suka memberi dan tidak sombong. Punya anak yang nurut terus, bekerja dengan teman-teman yang rajin, yang suka bekerja di pelayanan, semuanya baik, tidak ada persengketaan, tidak ada perbedaan, semua rukun. Kira-kira sifat buruk kita bisa hilang tidak? Gak bisa. Karena ketika semua baik-baik saja, kan kita gak mungkin marah. Ketika semua baik-baik saja, kan kita gak bisa sabar. Apa yang mau disabar? Mau semuanya baik kok. Gak ada yang membuat kita marah kok. Semua itu terjadi untuk membentuk kita, membuat kita bisa menekan amarah kita. Karena Tuhan mau melihat, Tuhan tuh pengen lihat. Ketika pagi ini saudara dengar firman Tuhan, kita kan sering kali gitu loh, pulang dari gereja dengar firman Tuhan, berdoa, nangis, bilang sama Tuhan, ya Tuhan aku mau berubah, mau jadi orang yang sabar, aku mau baik hati, tidak iri, tidak dengki. Keluar gereja, gak usah nunggu pulang, Tuhan aja. Sudah ketemu dengan orang yang mengecewakan, yang megel, apa responsnya? Wis lali kabeh mbek doane tadi. Sudah lupa dengan doa, air mata yang keluar sudah lupa. Justru hal-hal itu terjadi untuk apa? Untuk kita praktek firman Tuhan, untuk kita bisa menekan, untuk kita bisa merubah segala sifat-sifat buruk kita. Tuhan kita mau kita dimurnikan, diproses, dan itu semua tidak namanya proses itu tidak enak. Saya selalu bilang kepada teman-teman yang mulai terlibat dalam pelayanan di tempat ini, saya selalu bilang, selamat datang dengan kecewa, sakit hati. Karena ketika melayani Tuhan di tempat ini, kita akan bergesekan satu dengan yang lain. Tapi itu proses untuk membawa kita untuk menjadi lebih baik. Sekarang yang jadi pertanyaannya, saudara mau diproses? Kalau saudara nggak mau diproses, kalau saudara nggak mau dimurnikan, hidup kita tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Karena selamanya hidup kita tetap tinggal di dalam dosa. Ayat yang ke-17, kembali ke 2 Korintus 4 tadi. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saya bacakan
beberapa ini yang kami alami untuk sementara akan menghasilkan bagi kami suatu kebahagiaan yang luar biasa dan abadi. Kebahagiaan itu jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan kesusahan itu sendiri. Proses itu sementara. Sakit hati, kecewa ketika bergesekan itu hanya sementara. Mari kita tidak melihat prosesnya, tapi mari kita lihat hasil akhirnya. Karena ayat itu mengatakan apa? Proses itu akan menghasilkan suatu kebahagiaan yang luar biasa dan abadi. Proses itu. Ketika hidup kita ini sudah dimurnikan, ketika hidup kita ini sudah kudus sesuai dengan standarnya Allah, kita akan masuk ke dalam kerajaan surga, kita akan menikmati kebahagiaan yang abadi. Jadi mari, proses hidup tidak bisa dihindari. Itu perjalanan waktu yang harus kita lewati. Dan itu akan membawa hasil yang luar biasa. Ayat ini kata-kata, kebahagiaan itu jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan kesusahan itu sendiri. Hasil akhirnya itu lebih besar, lebih indah, lebih membahagiakan dibandingkan dengan proses hidup kita. Sekalipun hamba Tuhan sebesar apapun toh, semua melewati proses. Tapi mari kita lihat goal kita. Kita lihat hasil akhirnya, bahwa Tuhan mau membawa hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Hidup kita di dunia ini sementara saja. Manusia hidup tidak pernah tahu kapan dipanggil Tuhan. Saya sering kali ngomong gitu, saudara. Umur tidak bisa memprediksi kita kapan dipanggil Tuhan. Berapa saat yang lalu saya baca di IG seorang hamba Tuhan, bagaimana dia bersedih karena dia kehilangan sahabatnya. Sahabatnya itu adalah seorang yang baik, dia masih muda. Meninggalnya karena apa? Sepedahan, sekeluarga, si istri ditabrak, jeret, langsung mati di tempat. Bisa diprediksi? Gak sakit, sehat, sepedahan. Tiba-tiba kecelakaan dan dipanggil Tuhan. Ketika dipanggil Tuhan dengan tiba-tiba itu, kematian itu tidak pernah kulon-kulon. Ada enggak orang yang bilang gini misalnya, ketoke sesuk aku mau dipanggil Tuhan, yang lumpuk kabeh. Itu biasanya mungkin orang yang sudah tua banget, yang sudah mendekat. Itu pun kadang-kala waktunya tidak bisa diprediksi. Kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Sekarang pertanyaan, ketika kita dipanggil Tuhan, ketika kita mau masuk di pintu kerajaan surga, kira-kira kita diterima sama Tuhan atau tidak? Kira-kira kita layak untuk masuk dalam surga? Jadi mari yang pertama, nikmati proses hidup. Karena ayat dikatakan bahwa semua itu sementara, hidup kita ini sementara. Mari kita lebih memperhatikan kehidupan kekal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kita bisa menjadi murni dan kudus, kita harus bisa mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Buka dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat 2 sampai yang ke-5. Ulangan 8 ayat 2 sampai 5. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan
makan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Kembali ke ayat yang kedua. Resa bisa dibesarkan bahunya biar semua lihat. Sudah kelihatan nggak yang di belakang? Saudara ingat perjalanan bangsa Israel? Berapa bulan yang lalu kan saya pernah kasih pertanyaan, bagaimana dia harus melewati perjalanan yang cukup lama selama 40 tahun untuk keluar dari Mesir sampai menuju ke tanah Kanaan. Ayat ini mengatakan begini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu, katakan selama 40 tahun dengan maksud apa? Merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Proses hidup kesulitan yang dialami oleh bangsa Israel ini, Tuhan katakan apa? Ada maksudnya. Jadi segala kehidupan yang kita lewati ini, semua Tuhan punya maksud. Kenapa bangsa Israel harus melewati perjalanan yang panjang? Kalau saudara ingat peta yang saya munculkan dulu, seharusnya perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan itu hanya cukup dilewati beberapa waktu yang singkat saja. Tapi kenapa mereka harus dilewati berkelok-kelok, harus melewati perjalanan yang panjang? Karena Tuhan itu mau apa? Membuat bangsa Israel itu merendahkan dirinya dan untuk melihat apakah bangsa Israel itu mau berpegang pada perintah Tuhan atau tidak. Kalau kita baca mulai dari kitab Keluaran sampai Ulangan, sebelum bagaimana bangsa Israel perjalanan hidupnya, sekalipun mereka disertai Tuhan, tapi berapa kali mereka mengecewakan hati Tuhan. Ketika mereka nggak mendapatkan makanan, apa mereka? Lebih enak tinggal di Mesir. Di Mesir bisa makan bawang, di Mesir bisa makan daging. Sedangkan aku di padang gurun makan apa? Mereka lupa bagaimana Tuhan menolong mereka keluar dari tanah perbudakan itu. Ketika mereka harus minum, ternyata air yang diminum itu pahit. Marah lagi. Ketika Musa harus naik ke gunung, bangsa Israel ditinggal, apa respon? Membuat patung lembu emas. Selama perjalanan hidup bangsa Israel itu, padahal Tuhan punya maksud untuk melihat karakter bangsa Israel seperti apa. Tapi ternyata segala kebaikan pertolongan Tuhan itu tidak membuat bangsa Israel sadar dan ingat. Tapi hidup mereka selalu ada sungut-sungut, pemberontakan, kecewa dengan Tuhan. Ayat yang ketiga, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Dengan maksud apa?
membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Setiap proses yang tidak enak itu membawa hidup kita untuk bisa mengerti kehendak Tuhan. Bahwa hidup kita itu bukan hanya dari berkat saja. Jika selama saudara jadi orang Kristen, tujuan kita hanya mujizat dan berkat saja, kekristenan kita tidak akan kuat. Kenapa? Ketika kita mengalami proses tidak mendapatkan pertolongan Tuhan, kecewa, marah dengan Tuhan. Saudara yang punya anak-anak dan yang pernah jadi anak-anak, bagaimana respon anak-anak ketika pengen sesuatu dan tidak diberi oleh orang tua? Anak saya pun juga gitu. Casternya masih nggak ada. Ketika dia pengen sesuatu, dia minta nggak dikasih. Selalu responnya gini, mama jahat, papa jahat. Berapa kali respon kita juga begitu kepada Tuhan? Ketika kita berdoa, minta sama Tuhan, gak dijawab, minta gak diberi, kita berpikir Tuhan itu jahat, Tuhan tidak mengerti aku. Kalau selama pikiran kita masih seperti itu, maaf, berarti kita masih anak. Setiap proses yang diberikan Tuhan, ayat yang kelima dikatakan begini, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Orang tua ketika mengajari anaknya, dia pasti punya maksud yang baik. Sekalipun mungkin anaknya itu belum mengerti apa mau orang tua, tapi itu akan selalu diajarkan. Kalau saudara sekolah, kalau sekarang itu kalau sekolah, kalau nilainya tidak sesuai dengan KKM, kalau tidak sesuai dengan standarnya, itu pasti di remedi, ulangannya diulang lagi. Kalau zaman saya sekolah dulu, ulangan nilainya jelek ya wes. Jadi kalau nilainya jelek di rapot itu ya merah, ada nilai 3, ada 4, ada 5, rapot itu bisa ada angkanya merah. Kalau zaman sekarang kan enggak, kan enak. Karena semua pengen nilainya itu katanya di rapot wapi, KB. Jadi kalau nilainya tidak sesuai standar, kalau misalkan KKM-nya standarnya itu 70 atau 75 dan ternyata nilainya di bawah itu di remedi. Nanti jelek lagi, di remedi lagi sampai nilainya baik. Kita pun ini juga loh saudara sama Tuhan. Berapa kali kita diremedi sama Tuhan? Ketika saudara diproses, saudara gak lulus, diulang lagi proses. Ketika kita diproses dalam kesabaran, ketika kita gak lulus, diulang lagi saudara. Kenapa toh Tuhan? Kok proses hidup ini gak barbar? Si satu selesai, bahkan mungkin belum selesai muncul yang kedua. Kok gitu terus? Berarti saudara itu diremedi sama Tuhan. Tuhan itu sayang loh sama kita. Karena kalau kita tidak memenuhi standarnya Tuhan, kita ini gak akan masuk ke surga. Jadi saat ini kita tuh diremedi terus sama Tuhan. Tapi manusia tidak pernah bisa mengerti jalan pikiran Tuhan. Jangan pernah menghindari masalah. Proses itu tidak akan berhenti. Kalau di tempat ini sudah diproses, saudara keluar, di luar saudara akan menemui proses yang sama. Saya di Surabaya punya seorang senior saya. Dia adalah orang yang cukup berkompeten. Dia orang yang pintar, dia seorang pemimpin yang cakap,
dia bisa memimpin banyak orang. Dulu sebelum ketemu dengan saya, dia seorang pelayan Tuhan di gereja yang besar. Di sana dia nggak cocok dengan seniornya, keluar pindah ke gereja kami. Nah, ke gereja kami, terus dia pelayanan juga di tempat kami. Selang berapa tahun nggak cocok lagi dengan gembala saya, keluar lagi. Sampai sekarang setiap saya lihat statusnya dia sudah pindah gereja, entah sudah berapa kali. Mungkin gereja di Surabaya itu dihubungi A, B, C, D terus sampai saya berpikir sampai kapan? Dan intinya apa? Tidak punya kerendahan hati. Dimanapun kita akan diproses. Para pelayan mimbar ini akan terus diproses dengan saya. Karena ketika nggak benar, saya akan tegur mereka. Semua tergantung respon. Ketika kita nggak mau nurut di sini, keluar pun kita akan diproses dengan yang sama. Karena kita tuh sedang diremedi sama Tuhan. Bangsa Israel tadi juga selama 40 tahun bagaimana dia diremedi terus sama Tuhan. Tapi pada akhirnya, kalau saudara lihat kisah di kitab Yosua, bangsa yang bersungut-sungut, yang ngomel terus, pada akhirnya mereka tidak masuk ke dalam tanah berjanji. Kenapa? Mati di padang gurun. Kenapa? Karena mereka tidak bisa lolos dalam proses 40 tahun. Apakah kita mau sia-siakan setiap proses hidup kita? Jangan sampai saudara hidup di dunia ini diproses, tapi pada akhirnya kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Belajarlah mengerti isi hati Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir ini. Manusia tidak pernah bisa menyelami hati dan pikiran Tuhan. Padahal Tuhan mengajar kita seperti seorang bapak mengajar kepada anak. Ketika seorang bapak itu memukul anaknya, ketika seorang bapak itu marah kepada anaknya, apakah itu berarti karena bapak itu benci? Tidak. Tapi karena bapak ini pengen anaknya menjadi baik. Demikian juga Tuhan. Ketika kita diajar Tuhan melalui proses, ketika kita diajar Tuhan melalui gesekan satu sama lain, itu karena Tuhan itu mau memurnikan hidup kita. Karena Tuhan itu mau memproses hidup kita untuk hati kita tuh murni, untuk hidup kita tuh kudus sesuai dengan standarnya. Jadi saudara yang kasih, kalimat terakhir yang saya bacakan ke saudara. Mari kita mengubah fokus hidup kita. Jika saat ini fokus hidupmu hanya untuk keluar dari masalah, jika saat ini fokusmu hanya untuk keluar dari proses hidupmu, engkau salah besar. Mari fokus hidup kita ngerti maunya Tuhan. Ketika engkau diproses Tuhan, mari kita mau berdoa. Tuhan, maumu apa? Apa yang Tuhan mau atas hidup? Sehingga kita bisa menikmati setiap proses hidup. Dan setiap proses hidupmu itu akan membawa engkau hidup lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Mari saya undang untuk para penyanyi musik maju ke depan.
Mari saudara kita semua bangkit berdiri. Mari kita meminta sama Tuhan untuk memulihkan hidup setiap kita. Izinkan Roh Kudus untuk mengubah hidup. Jika saat ini kau berdoa, kau protes sama Tuhan, kau berteriak sama Tuhan akan setiap proses hidupmu saat ini. Mari kita meminta Tuhan ubah hidupku, pulihkan aku menjadi baru, supaya hidupku ini berkenan di pandangan Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan
tidak enak buat daging dan hidup kami. Tapi kami mau melihat tujuan akhir kami adalah untuk melihat kemuliaan Tuhan. Saat ini kami mau melepaskan segala kekecewaan, kami mau lepaskan segala amarah kami, kami mau lepaskan segala dosa kami. Kami mau belajar hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Buat kami bisa mengerti akan isi hati, buat kami bisa memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Ku berdoa buat setiap jemaat pagi hari ini, buat setiap kami mampu hidup di dalam kebenaran firman, buat setiap kami mengerti apa yang Tuhan mau. Dan ketika tiba waktunya Tuhan menjemput setiap kami, Engkau mendapati hidup kami berkenan di pandangan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat kembali Bapak Saudara. Saya akan menyambung sama sekarang. Untuk hari Kamis ada ibadah umas di pukul 9 pagi. Untuk sorenya pukul 6 sore ada ibadah pendalaman kitab di gereja. Kemudian hari Jumat ada ibadah Youth Armada di gereja pukul 5 sore. Saya mohon bagi teman-teman yang berusia yang masuk di jenjang SMP sampai kuliah bisa datang kita sama-sama beribadah dan baca firman Tuhan. Untuk hari Sabtu ada doa PN di gereja pukul 6:30 sore dan hari Minggu berjalan seperti biasa pagi dan sore, pagi pukul 6:30 pagi dan sore pukul 5 sore. Terus selanjutnya sama-sama datang bagi saudara yang pertama kali datang di gereja, sama-sama datang. Mungkin ada jemaat baru namanya Mario, mungkin bisa berdiri. Selamat datang Mario, selamat beribadah di gereja. Untuk saudara sama saya sini. Oke, saya mau kasih teman-teman lagi surat. PowerPoint-nya bisa dimunculkan. Saya mau sampaikan tentang Natal. Natal dulu rencananya semula kita mau adakan tanggal 26 Desember semestinya. Tapi karena ada berita bahwa tanggal 24 Desember sampai 2 Januari akan diadakan PPKM, takutnya nanti kita akan ada perbatasan. Jadi untuk itu Natal kita akan dimajukan tanggal 19 Desember. Ya, jadi minggu ketiga diajukan tanggal 19 Desember. Ya karena poin-poinnya mungkin hilang. Saya mau sampaikan aja. Dana Natal kapan hari kan diumumkan dibutuhkan sekitar 40 juta. Dana Natal 40 juta. Dan janji iman dari para pelayan Tuhan yang masuk sekitar 35 juta. Kemudian saat ini dana real yang sudah masuk saya itu 21 juta. Ada dari janji iman, juga ada dari persembahan. Sedangkan kapan hari ini saya umumkan pada para pelayan Tuhan yang mau memberikan janji iman, saya ingatkan lagi awal Desember sudah terkumpul. Karena kita kan sudah mulai persiapan untuk Natal itu. Kemudian saya juga menghimbau pada setiap jemaat Tuhan, mari kita mau bersama-sama, kita mau terbeban karena tahun ini dana Natal yang dibutuhkan bukan hanya untuk acara Natal saja, tapi juga untuk menambah fasilitas gereja ini. Kita perlu beli komputer di gereja, kemudian ruangan drum ini kan kemarin juga diperbarui seperti itu. Dana itu dibutuhkan itu juga ada untuk kita membakti sosial juga buat komunitas kita ini. Jadi saya ingatkan kembali pada para jemaat Tuhan yang memberikan janji iman, saya ingatkan nanti pada minggu pertama Desember itu sudah bisa diberikan sehingga bisa segera kita realisasikan untuk kebutuhan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk berkat hari ini. Bapak, tidak saatnya kami akan membalaskan yang milik Bapak memberkati persembahan ini. Sudah pun berbicara kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Ibu perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa hari Minggu yang akan datang ibadah hanya pagi saja. Saya diberitahu teman-teman yang hari ini tidak datang, itu untuk minggu depan ibadahnya hanya satu kali pagi saja. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu juga baca WA di PBI dari Pak Yusuf. Nah, saya selaku ketua RT ada obrolan bahwa kalau Bapak dan Ibu atau siapapun yang ada acara di depan gereja itu menjadi tanpa perjanjian, mohon jangan keras-keras. Ini dulu perjanjian kita. Oke, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Bahwa pagi hari ini Kau telah memberkati kami dengan firman-Mu, dengan nasihat Engkau. Kami yakin Tuhan, hanya firman yang akan mampukan dan respon kami yang akan memampukan untuk kami memiliki hati yang murni yang tulus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pagi hari ini. Dan kami juga berterima kasih Tuhan kalau pagi hari ini yakin ibadah kami juga ingin belajar dengan kemurnian hati kami untuk membalas apa yang telah Tuhan berikan, apa yang kami berikan Tuhan. Yang seperti ini kami yakin Tuhan akan kuduskan, sehingga apa yang kami berikan pada Tuhan dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan di tempat ini. Dan Kau akan kembalikan berkat ini kepada setiap orang yang memberi dengan lipat kali ganda. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, sebelum kami beranjak dari tempat kudus-Mu ini, kami masih rindukan berkat limpah dari Bapa di surga. Oleh sebab itu, Tuhan, kami tidak ingin menerima berkat dunia, tapi kami rindu bangsa kami juga Kau limpahi berkat dari Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan, didik kami dengan suasana yang jahat yang kacau akhir-akhir ini. Kami yakin Tuhan punya maksud untuk memurnikan hati kami, menyadarkan hati kami bahwa mati dan hidup itu milik Engkau. Ubah hati bangsa kami dengan kuasa firman-Mu melalui orang-orang kudus-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga apabila Kau datang yang kedua kali, bangsa kami akan Kau menangkan, akan Kau terima menjadi umat-Mu yang layak masuk dalam surga. Mulai dari Bapak Presiden sampai seluruh masyarakat Indonesia, kami yakin pagi hari ini Kau mendengar doa dan permohonan kami umat-Mu yang ada di PBI ini untuk bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih karena kemampuan-Mu ya Tuhan untuk pemulihan untuk kami sesuai dengan rencana-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Angkatlah kedua tangan saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mencurahkan berkat dan membuka tingkat-tingkat langit ini, akan mencurahkan berkat buat saudara dan saya, sehingga diberkatilah keluarga, diberkatilah pelayanan-Mu, diberkatilah aktivitas-Mu, pekerjaan-Mu, bahkan diberkati pula anak cucu-Mu telah menjadi keturunan ilahi dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang Kau lakukan di dalam nama Yesus, semuanya Tuhan akan buat Kau berhasil. Terima kasih Tuhan akan berkat Tuhan yang tercurah hari ini. Bagi yang terima berkat, katakan bersama kami, amin. Pulang. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus.
Haleluya.